Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap bersama kami hingga saat ini pukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan dun sanak pendengar, seperti biasa di setiap Kamis pagi ya Anda bisa ikuti spesial program perempat RRI Padang, yaitu kearifan lokal Sumatera Barat, yang tentunya sebuah ruang untuk menelusuri dan menggali serta mengapresiasi dan merevitalisasi, kalau bisa kita upayakan ke sana ya, nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang orang Minangkabau ya hingga saat ini. Dan pada kesempatan kali ini di hari Kamis tanggal 9 Februari ini di Nusa Penanga, kami masih mengajak Anda untuk mencermati persoalan kepemimpinan Minangkabau. Karena bagaimanapun kepemimpinan itu akan sangat menentukan seperti apa daerahnya dan sesejahtera apa ataupun juga sebahagia apa rakyatnya, kan begitu ya Nusa Penanga. Nah, untuk itu di Minangkabau seorang pemimpin ya itu tidak tanggung-tanggung ya. Banyak hal yang harus disiapkan dalam dirinya dan banyak hal yang ditumpangkan pada perjalanannya. Nah, untuk itu kalau sebelum-sebelum ini kami sudah mengawali dengan kepemimpinan, kemudian juga tingkatan-tingkatan kepemimpinan, ya, kemudian juga fungsi dan jabatannya. Nah, saat ini pagi ini kami akan bicara tentang kriteria kepemimpinan ideal Minangkabau ya. Kata-kata ideal ini penting kita kita sisipkan ini karena kalau kepemimpinan banyak ya. Setiap orang bisa jadi pemimpin, tapi apakah ideal atau belum ya. Nah, nanti parameternya ada dalam pembahasan kita bersama narasumber kita yang tetap setia tentunya. Eh, Nama kita Dr. Saiful Yazan Tuangku Mangkudun ya, salah seorang pemangku adat di suku Koto, Nagari Kurai, Bukit Tinggi. Dan Dun Sana Pandangan seperti biasa Anda nanti juga bisa bergabung di line telepon 812414 serta di 081166 092240 dalam topik menarik ini, yaitu kriteria kepemimpinan ideal Minangkabau. Baik, saya akan sapa dulu kehadiran Mak Tuangku yang alhamdulillah pada pagi ini beliau bisa hadir di studio. Sudah beberapa waktu belakangan kami hanya lewat Zoom dan sekarang bisa tatap muka, sebuah kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Tuangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dung Sanak Pandanga dimanapun berada. Iya, sehat ya Mak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Mak. Pagi ini kita masih melanjutkan perbincangan tentang salah satu tiang. Wah, saya pernah itu ya. Salah satu tiang bagaimana sebuah daerah, kalau di Minangkabau mungkin sebuah nagari ya Mak ya. Bagaimana nasib sebuah nagari, bagaimana nasib warga nagari tersebut dalam kehidupannya, yaitu kepemimpinan ya. Nah, dan kali ini sepertinya kita berada di satu titik yang sangat krusial ini Mbak Tuanku ya. Iya, Karena iya. kita akan menelisik seperti apa sih kepemimpinan yang ideal itu bagi Minangkabau, bagi orang Minangkabau. Sehingga saya katakan tadi ya tidak salah-salah gitu ya. Tidak asal dia sanggup terus jadi pemimpin, oh bukan begitu ternyata ya, Iya. karena banyak hal yang diisyaratkan dalam ajaran Minangkabau seperti yang off air tadi saya bocoran dari Mak Tuanku. Oke. Bukan saya yang tahu loh, Nuswana nggak ya, tapi Mak Tuanku bocoran ke saya. Nah, untuk lebih jauhnya saya langsung saja mulai dengan waktu angku ya, tentang kriteria kepemimpinan ideal Minangkabau. Nggak tangku, ini menarik sekali untuk kita coba cermati ini nggak tangku ya. Seperti apa sih nenek moyang kita menyeting yang mensyaratkan, katakan demikian ya, seseorang itu untuk bisa jadi pemimpin di Minangkabau ini Pak Tangku dengan istilah kriteria tadi. Silakan Pak Tangku. Iya, pertanyaan Bung Adit ini memang sangat penting untuk kita bersama karena baik agama atau adat itu nyinyir ketika membahas tentang pemimpin. Kalau tentang masyarakat tidak terlalu nyinyir, biasa-biasa saja. Nah, dalam adat kepemimpinan itu di disimpan petuah-petuahnya di dalam kato pusako,
dan kato pusako itu dilekatkan kepada perangkat yang ada di tubuh seorang pemimpin. Jadi ini pernah kita bahas dulu ketika membahas tentang aksara Minangkabau ya. Jadi aksara Minangkabau itu tidak tertulis tapi disimpan dalam kato pusako dan dititipkan di berbagai ornamen benda-benda di sekitar kita. Nah, benda-benda yang dititipkan di tubuh seorang pemimpin itu diberi tuturan kato pusako. Ada 8 perlengkapan seorang pemimpin di Minangkabau itu. Dikatakan juga pakaian dan salapan di Pangulu. Nah, di tiap unsur pakaian itu dititipkan kato pusako dengan tuturan yang indah. Ada yang 8 itu kita bahas dulu garis besarnya. Yang paling atas itu mahkotanya disebut salua atau deta. Deta atau salua. Nah, ada tuturannya nanti kita bahas satu persatu. Deta salua itu apa tuturannya dan apa maknanya. Kemudian ada baju. Baju bagi seorang pemimpin, seorang penghulu, seorang nenek mama itu ada kriterianya, ada tuturan kato pusakonya dan ada makna di dalamnya. Deta, kemudian baju, kemudian sarawa. Sarawa itu celana. Nah, celana itu juga ada tuturannya dan seperti salua dan baju ada makna di dalamnya. Yang di atas kepala, baju, sarawa, kemudian di kaki ada tarompa. Itu 4 yang melekat pada diri yang menggambarkan isi dari tubuh seorang pemimpin. Kemudian ada 4 lagi yang sebenarnya melekat juga tapi dikatakan disandangkan kepada pemimpin. Yang pertama itu salempang. Salempang itu ada yang diikatkan di pinggang, ada yang disandang di bahu. Nah, ada tuturannya juga dan ada mana-mananya. Salempang, kemudian ada yang diikatkan di pinggang itu cawe atau ikat pinggang. Nah, kemudian ada yang digunakan juga di berbagai suku bangsa di Indonesia, namanya keris atau karih. Nah, kemudian yang keempat tungke. Jadi seperti yang Bung Adit juga sudah bahas di awal tadi, ada yang berasal dari dalam diri seorang pemimpin, ada yang dititipkan atau disandangkan kepada pemimpin. Jadi 4 dari dalam dirinya, 4 yang disandangkan oleh tugas kepemimpinannya. Nah, dari salua, baju, sarawa, tarompa, kemudian salempang atau sandang, cawe, karih, dan tungke. Begitu Bung Adit, itu 8 itu ada tuturannya satu persatu nanti. Jadi menariknya ini ternyata bukan hanya apa ya Mak, ya ornamen dan bukan hanya aksesoris untuk seorang yang memegang tampuk kepemimpinan ini Mak tuangku ya, tapi dititipkan di sana nilai-nilai sekaligus gitu ya Mak ya. Betul. Jadi seperti pernah kita bahas, sebuah ukiran di Minangkabau itu bukan sekadar penghias atau hiasan, tapi tempat menitipkan tuturan. Nah, begitu juga dengan pakaian pemimpin itu, pakaian penghulu itu tempat menitipkan tuturan kato pusako. Nah, mungkin kita baca satu dulu. Iya. Jadi artinya bisa kita simpulkan ya Mak ya sebelum kita ke penguraian ini. Sepertinya kalau kita Minangkabau ini, apapun yang kita lihat kita harus bertanya ini ya. Kenapa nenek moyang buat ini? Iya. Apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Iya, pokoknya kita jalan di daerah ya. Kelihatan, ini rumah gadang. Rumah gadang seperti itu. Nilai lagi. Ini kenapa nih seperti ini? Iya. Seperti kita harus seperti itu terus di Minangkabau ini karena Ada rumah gadang ini. Ya. Ada ukirannya. Ada ukirannya. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Sepertinya memang begitu ya, Mak ya. Karena memang di sana itu disimpan semua nilai itu disimpan bukan dalam bentuk kata seperti yang bilang tadi, Mak ya. Iya. Tulisan maksudnya ya. Bukan untuk tulisan tapi dalam ornamen yang ada Minangkabau. Ornamen-ornamen yang diisi atau diikatkan dengan tuturan. Itu tuturan. Jadi kalau kita berjalan-jalan di Minangkabau, maaf ini bagi yang suka traveling, kalau hanya jalan-jalan lihat keindahan, rugi Anda gitu ya. Bukan nggak boleh, keindahannya luar biasa, tapi Anda akan rugi sendiri karena ternyata di balik keindahannya ada sesuatu yang luar biasa yang harus digali gitu ya. Baik, intermezzo aja Mak, untuk lebih
memperlihatkan seperti apa Minangkabau itu sesungguhnya. Jadi cocok juga dengan beautiful visit beautiful West Sumatera aja. Itu West Coast kata orang Belanda dulu. Iya, jadi nikmatilah keindahan tanda kutip Minangkabau itu, Sumatera Barat itu. Keindahan bukan hanya keindahan dari Mata, tapi juga keindahan ternyata dari nilai-nilai yang dari balik yang tampak tersebut gitu ya, Mak Tengku, ya. Betul, Ya betul. seperti ini yang kita bahas ini. Ternyata ada sama ya jujur kita tahu ini pakaiannya indah Datuk Penghulu, tapi ternyata di balik itu ada makna, ada kata pusako luar biasa. Ini yang harus kita gali nih di sana ya. Baik, Mak, kita mulai mungkin pertama, Mak, dari salua atau deta nih, Mak. Salua atau deta. Nah, tuturannya agak panjang ini. Jadi saya buka lagi tambo saya. Pemimpin itu badeta panjang bakarwi, bayangan isi dalam kulit. Panjang tak dapet kadiukua, lebar tak dapet kadibilai. Nah, ini 4 baris pertama ini yang kita bahas dulu. Jadi deta itu adalah mahkota bagi seorang pemimpin yang melingkari kepalanya, yang menutupi kepalanya. Nah, di sana dikatakan bayangan isi dalam kulit. Jadi deta itu membayangkan isi kepala dari seorang pemimpin itu. Isi kepala itu ya pikiran, ya gagasan, ya rencana-rencana dan cara berpikir termasuk pengetahuan di dalamnya. Nah, dikatakan panjangnya tidak dapat diukur. Lebarnya tidak dapat dibilai itu tidak bisa ditambah lagi, sudah maksimal. Kalau panjangnya pikiran, akal dan wawasan pengetahuan seorang pemimpin itu tidak dapat diukur oleh orang di luarnya. Nah, maksudnya seorang pemimpin itu harus punya pengetahuan yang luas, punya wawasan yang luas. Panjangnya tidak dapat diukur, lebarnya tidak dapat dibilai. Artinya keluasan pemikiran, gagasan, pengetahuan seorang pemimpin itu harus melebihi pengetahuan, wawasan dan pemikiran masyarakat di sekitarnya yang akan dipimpinnya tentu saja. Nah, itu gambaran deta itu masih ditambah dengan tuturan tugas berpikir dan tugas wawasan dari seorang pemimpin itu. Salili lingkaran kuning ike santuangan di kapalo tiok katua undang-undang tiok liku aka manjala. Nah, di sini ada gambaran tiok katua undang-undang tiok liku aka manjala. Artinya apa? Setiap ada masalah yang dia pikirkan, dia harus kembali kepada undang-undang yang ada. Dia tidak memutuskan hanya berdasarkan kemauannya sendiri. Jadi setiap ada belokan masalah, kesulitan, dia harus kembali ke undang-undang. Tiok liku aka menjala. Apapun kesulitan, dia harus mempergunakan akalnya. Akalnya itu menjala, tidak diam dia. Makanya yang pertama itu karwi. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu akan selalu menghadapi hal yang rumit. Maka dia harus mengerutkan kening, artinya berpikir. Tidak bisa seorang pemimpin itu datar saja. Ini kalau peci saya kan datar ini. Kalau deta penghulu itu berkerut. Artinya apa? Dia harus memikirkan hal-hal di sekitarnya dan tidak semena-mena mengambil keputusan. Jadi tiok karui akan menjala. Kemudian ada lanjutannya dalam karui budi melangkah. Artinya dalam kemelut apapun budi itu kewaskitaannya, kekayaan jiwanya itu harus tetap berjalan. Dia tidak bisa melampiaskan emosi begitu saja. Budinya harus terjaga dengan baik. Tambuak dek paham tiok lipe. Artinya apa? Dia tetap berwibawa. Paham itu berwibawa. Dalam bahasa Minang paham itu kewibawaan. Bagaimanapun dia dipatahkan orang, bagaimanapun dia diserang orang, dia tetap harus menjaga wibawanya, tidak sampai dia terpancing emosi. Jadi satu bait dalam tiap tuturan ini ada maknanya. Jadi tio katua akan menjala, tambuak dek paham tio lipe. Jadi wibawa, pahamnya itu bisa
menjaga apapun serangan yang dia terima. Nah, ini gambaran tentang cara berpikir, cara memanfaatkan akal pikiran seorang pemimpin. Dia tidak menyerahkan apapun kepada emosinya. Pikirannya harus selalu terjaga. Begitu kira-kira Bung Adit. Ini baru separuh dari tuturan tentang salua. Salua atau deta itu yang melingkupi kepala seorang pemimpin. Rumit memang, panjang. Yang saya lihat di selain kerumitannya, Mak, saya melihat sebegitu paripurnanya akhirnya seorang pemimpin di Minangkabau. Bayangkan baru setengah nilai dari saldo saja. Iya. Ini kalau diamalkan ini udah makmur nih. Iya. Bagaimana dia menjaga wawasan dan bayangkan. pikirannya itu. Iya. Dari data saja yang saya catat, bayangan isi dalam kulit. Gitu ya. Ada bayangan isi dalam kulit. Artinya ada ide, Iya. ada gagasan, Iya. ada pemikiran yang membangun. Nah, Iya. kalau ini saja sudah dikumpulkan, diterapkan idenya, gagasan yang baik, segala macam. Ini kan nggak ada lagi masalah di masyarakatnya. Iya. Kemudian apa ya, panjang ndak dapat diukur gitu ya, Mbak ya, lebar ndak dapat dibilai gitu ya, Mbak ya. Iya. Nggak bisa ditakar nih kira-kira gitu ya, Mbak Iya, ya. betul. Nah, itu Jadi bahasa yang pemimpin paling itu, tepat terjemahan dari Bung Adit. Iya. Jangan sampai kita seorang pemimpin itu ditakar akalnya, pikirannya oleh orang lain. Jadi memang butuh, kalau bahasa orang hari ininya, kompetensi barangkali ya, Mbak ya. Betul. Kompetensi, kemudian juga kapasitas, pengalaman. Jadi Iya. jangan nanti anak kemenakan sendiri yang mengukur. Digantangi. Nah, jangan Digantangi. sampai seorang pemimpin itu Nah. digantangi, Iya, baik iya, oleh ya mungkin tim suksesnya. Oke, sayang kita nggak masuk ke area itu ya, Mbak ya. Kita akan nilainya ya, Mbak ya. Baik, kemudian berpegang pada undang-undang. Nah ini Ini benar. saya jadi ingat ini, Mak, ketika Mak yang kembali kepada undang-undang. Tibo di pari ndak di apa, Mak, dikampikan apa, Mak? Tiba di mato ndak Ndak dipiciangkan. dipiciangkan gitu ya. Nah, sebegitu seharusnya ya, Mak ya. Artinya kalaupun anaknya sendiri ya, Mak ya. Betul. Jadi itu lanjutannya terkait dengan itu, Bung Adit. Saya bacakan sedikit lagi. Oke, silakan, Mak. Ya. Ketika panjangnya deta itu dikatakan panjangnya pandukuang anak kamanakan leba pandindiang kampuang negari. Nah, artinya apa? Lebarnya wawasan, luasnya wawasan dan akal pikiran seorang pemimpin itu untuk mendukung itu ya memberi memberi wadah, memberi kesempatan kepada anak kemenakannya untuk berkembang. Pandukung anak kemenakan. Ada seloka lain tentang anak di pangku kemenakan dibimbing. Di sini pemimpin mendukung. Nah, mendukung artinya anak dan kemenakan itu sama. Anak cik kemenakan sebuah didukung agar berkembang. Kemudian pandindiang kampuang jonagari. Nah, mendinding ini artinya melindungi, menjadi barikade kalau ada serangan terhadap nagarinya, ada peluang bencana atau peluang kesulitan yang akan menimpa nagari, dia yang akan mendinding. Pandindiang kampuang jonagari. Nah, disinilah peran pemimpin itu tidak berpihak ke siapa-siapa kecuali kepada anak kemenakannya, kepada nagarinya. Begitu, Bung Adit. Begitu, Mak ya. Berpegang pada undang-undang ya, Mak ya. Berpegang pada undang-undang untuk keselamatan nagarinya. Nagari itu kalau kita sekarang ya Indonesia. Apa tadi kata musakonya, Mak, yang berpegang pada undang-undang itu, Mak? Iya, tiok katua akan menjala tiok lipe ba undang-undang. Tiok lipe undang-undang ya, Mak ya. Iya. Apapun kesulitan, dia harus kembali ke undang-undang. Kemudian semua itu dilakukan untuk pendinding kampuang dan negari. Pendinding negeri ini dari ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, kata sistem Hamkam Rata dulu. Ya. Kemudian pendukung anak kemenakan. Pendukung di sini bukan menggendong tapi memberi sokongan, ya, Mak ya. memberi Dorongan, supply dukungan, ya. tenaga pikiran agar anak kemenakannya berkembang. Begitu, Bung Adit. Ya, itu memperoleh akal ya. Kemudian berbudi dalam keadaan apapun budi harus tetap
budinya tetap terjaga, wibawanya tetap terjaga. Tetap terjaga ya Mak ya, sebegitunya. Kemudian dijaga bawah. Itu baru dari deta ya Mak ya. Masih ada empat baris lagi tentang deta ini Bung Adit. Ya. Ketika deta itu dihamparkan, dia hamparan di rumah gadang. Artinya dia akan menampung semua keluh kesah di kaumnya. Kemudian parau gonjong nanampe. Nah, parau itu pelindung. Ya. Dia melindungi harta pusaka. Bukan memiliki, beda dengan Bundo Kanduang, dia punya hak pakai. Kalau pemimpin itu dia melindungi kekayaan negerinya. Kemudian hari paneh sampai Balinduang, ketika ada kesulitan, bencana, dia yang melindungi masyarakatnya. Kok hujan sampai Batadua, ketika ada kesedihan, dia yang membujuk. Kemudian di ujungnya Dinan Salingkuang Cupa Adat, Dinan Sapayuang Sapataga. Artinya apa? Dia melindungi, dia menjaga itu bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan negerinya, kepentingan masyarakatnya. Nah, Salingkuang Cupa Adat itu kalau di Indonesia Selingkung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemimpin itu. Kepemimpinan di Minangkabau berpikir tentang Cupa Adat Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu Cupa Adat Indonesia. Kemudian Nansa Undang Sapataga itu, sekaum Sapataga itu artinya sebangsa setanah air. Kalau diartikan sekaum Sapataga hanya kaumnya sendiri, dia pemimpin di kaum cuma. Tapi kalau pemimpin di Minangkabau itu berpikir untuk seluruh negeri, untuk bangsa dan negara. Maka tidak heran kalau dari Minangkabau itu di awal pendirian negara ini banyak founding father. Pagar itu berasal dari Minangkabau Mak ya. Iya. Karena ternyata memang dasar-dasar kepemimpinan itu sendiri jauh hari sudah sudah disiapkan oleh nenek moyang mereka sendiri Mak ya, para founding father itu. Betul. Ya. Bayangkan dari satu deta aja sudah siap semuanya. Deta yang melambangkan isi kepala, isi kepala itu pikiran, wawasan, pengetahuan dan sikap, cara pandang begitu. World view kata orang ya. Berarti kalau begitu Mak ya, itu sangat pantang jadi ya Mak ya, kalau pas di acara-acara tertentu itu atau acara-acara khusus itu Serang Pengulu itu ketinggalan deta ya Mak ya. Oh, tidak bisa. Tidak bisa ya Mak ya. Kalau dia ketinggalan deta, dia tidak bisa masuk dalam masuk pertemuan. Kalau dia jadi merasa telanjang dia. Iya, itu pentingnya. Karena itu mahkota lah ya Mak ya. Mahkota. Dan itu yang pertama yang tidak boleh dia lupakan. Ya. Makanya seperti apapun ya Mak ya. Walaupun dia sehari-hari bisa saja buka pecinya, tapi isi peci itu tidak berubah. Walaupun mahkota itu dia tinggalkan, misalnya akan keluar, akan ke kamar kecil misalnya, dia tetap membawa isi deta itu, kepalanya itu dia tetap ada. Jadi dalam aturannya memang itu juga Mak ya, dia nggak bisa boleh dibawa ke kamar kecil. Sebenarnya ada tempat sebelum kamar kecil itu tempat menyangkutkan. Iya. Kalau deta itu biasanya tidak dibawa ke kamar kecil. Kemudian di rumah dia bisa titipkan di tempat sangkutannya di sebelah pintu rumah, sebelah pintu kamarnya. Jadi kalau seorang laki-laki menikah dengan kaum lain, di sebelah pintu kamarnya itu dikatakan tampe sangkuian deta, tempat menyangkutkan mahkotanya. Maka ketika dia masuk dalam kamarnya, dia boleh menjadi diri pribadinya lagi. Tapi ketika dia keluar, dia harus ingat ada deta, ada kepemimpinan yang harus dia jaga. Begitu Bung Adit. Baik. Luar biasa ya Mak ya. Nah sebelum ini udah atau masih ada Mak kata-kata Pusako tentang detanya Mak? Mungkin kita simpulkan tentang wawasan, pengetahuan, cara pandang dari seorang pemimpin dalam kepemimpinan Minangkabau ini Bung Adit. Jadi dari tuturan deta itu saja
bahwa pemimpin di Minangkabau bukanlah orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk, kata tetangga kita di seberang, tiba-tiba ingin memamerkan dirinya jadi pemimpin. Tidak, tapi karena dia sudah ditempa dalam tempat pendidikan rumah surau itu, agar dia mempunyai wawasan, pengetahuan, dan cara pandang bahwa nanti dia akan menjadi pandindiang Kampuang Jonagari, kemudian pendukung anak kemenakan, dia berjalan dengan undang-undang, kemudian dia tetap dalam keadaan berwibawa, menjaga karismanya dan menjaga budinya. Nah, ada sekian kriteria agar dia sah untuk mencapai tangga kepemimpinan. Kira-kira begitu, Bung Adi. Baik, luar biasa. Melalui data saja nenek moyang kita sudah mengingatkan ya. Iya. Saya beberapa malam berdiskusi dengan guru ini, satu data itu tidak selesai begitu. Begitu banyaknya yang harus dibahas. Bagaimana seorang pemimpin itu menjaga agar dia tidak emosi dalam sebuah persidangan? Maka di sana berperan ya latihan bertutur yang dalam adat Minangkabau dikatakan pasambahan. Pasambahan itu tidak boleh terburu-buru, kata-katanya harus jelas. Kalau Bung Adit di radio kan artikulasi itu harus jelas. Kalau orang mengaji makhrajul hurufnya iya sifatul huruf gitu ya, Mak ya. Makhrajul huruf. Kamul mat gitu. Mat tajwidnya tidak boleh salah. Itu sejalan dengan latihan pasambahan itu, latihan kato bajawe gayung basambui. Di sanalah dia menjaga, melatih diri agar penampilan dan wibawanya itu terjaga. Begitu, Bung Adi. Iya. Nah, kalau sedikit tentang pasambahan itu menarik juga ya. Ternyata itu arena latihan jadi ya, Mak ya, bukan hanya sekedar sekedar untuk memenuhi persyaratan ya, Mak ya, tapi tempat mendidik para calon-calon pemimpin juga di sana berarti, Mak ya, pasambahan itu. Betul. Jadi ketika seorang misalnya pemuda sudah mahir pasambahan, dia akan diberi kesempatan untuk tampil sebagai janang. Janang itu pembicara dalam sebuah pertemuan. Misalnya akan makan. Nah, ini silakan, ini Sultan Mudo sudah mahir ini. Silakan membuka pasambahan kepada tamu untuk makan misalnya. Nah, di sana dia memperlihatkan apakah bahasanya sudah tertata rapi, kata-katanya sudah tersusun dengan baik. Nah, orang akan memperhatikan, oh dia sudah mulai bisa menuturkan pasambahan dengan baik. Di sanalah ditata keterampilan untuk menahan emosi, tidak terburu-buru dalam berbicara. Nah, itu ujungnya nanti yang dituntut dalam kepemimpinan tadi, ketika dia tidak emosi ketika menghadapi sebuah masalah. Apapun kerutan yang terjadi, akalnya tetap menjala. Bagaimanapun lipe yang terjadi, itu dia kembali ke undang-undang. Iya. Dia kembali ke undang-undang, kemudian tambuak dek paham tiok ragi. Paham itu wibawanya terjaga. Kadang-kadang ya sebagai manusia kita juga sampai pada posisi emosi dengan sebuah keadaan. Nah, emosi dengan sebuah keadaan itu harus dijaga, jangan sampai keluar. Walaupun harimau dalam perut, yang keluarnya itu harus kambing juga. Kata-kata itu harus tetap tertata baik. Nah, itu tuntutan bagi pemimpin ketika dia harus tambuak dek paham tiok ragi, apapun kesulitan yang terjadi, dia tetap menjaga pahamnya, wibawanya. Betapapun dia marah kepada situasi, kepada anak kemenakan, kepada masyarakat, yang giginya tidak boleh berderak. Kira-kira begitu bahasanya. Wow, dan itu bukan persoalan gampang itu, Mak ya, bisa. Ya, dan itu harus latihan. Dan itulah makanya di pasambahan itu ternyata untuk latihan diri itu, Mak ya. Karena juga saya perhatikan itu memang akhirnya sepertinya saling
jual beli lah gitu ya Mak ya. Betul, betul. Memperlihatkan kemampuan. Kalau kita emosinya nggak stabil kan kacau ya Mak. Iya, ya yang lebih ada yang masuk Iya kayaknya. masuk. Nanti kita sambung ya. Kita coba di 812414. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam adik. Iya, Bu Mel. Iya. Oke, Bu Mel. Silakan Bu Mel. Selamat pagi Mbak Datu. Selamat pagi Bu Mel. Tertarik saya mendengar kalimat Mbak Datu tadi itu. Nampaknya generasi masa lalu tuh orangnya sangat banyak yang bijak-bijak nampaknya. Wih, sambungannya nih Mel. Iya. Kalau sudah melewati penghulu itu pasti bijak orangnya. Iya. Silakan Mel. Jadi saya pernah mengolah masalah PDRI bertemu dengan pejuang 45 itu benar. Tanyanya begini, setelah Anda selesai skripsi ini, apa yang diserahkan untuk negara? Oh, luar biasa ya. Jadi saya lama menjawabnya. Saya berikan pendidikan yang benar Pak. Itu baru jawabannya. Jadi saya hubungkan dengan pertanyaan dengan penyampaian Mak Datuk pagi ini, interaktif ini. Yang lebih menariknya Mak Datuk ya, di sini kan dalam adat Minangkabau ini kan anak-anak generasi muda banyak yang dilatih dengan pencak silat. Bahkan taekwondo, kungfu segala macam. Tapi yang sulitnya Mak Datuk menahan emosi, berlapang dada, kan ini yang susah. Bagi anak-anak ini tanpa disadari, di sekolah tersinggung sedikit dah langsung di belakang sekolah langsung habis langsung tanya jam berapa kamu pulang tawuran gitu. Iya Mak Datuk, jadi saya minta tolong sama Datuk ini dalam interaktif ini karena siaran RRI ini sudah banyak yang mengambil siarannya begitu ya. Karena sedang belanja orang dengar suara lagu indah, bagus sekali lagu saya. Radio biasanya diam, di rumah saya hidupkan pula. Iya. Datuk, ya. Wah, siapa nih penyiarnya gitu ya? Iya. Oke, baik nih Mel intermezzo aja. Jadi saya minta tolong ke Mak Datuk itu dalam interaktif ini tentang masalah lapang dada. Bagaimana itu? Ini generasi muda kita ini perlu siraman, apakah dari media cetak, apakah dengan komunikasi ataupun lewat RRI. Sekian dan terima kasih Mak Datuk. Banyak salah, maaf lahir batin. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Bu Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya sitir tadi Mak, dari apa tadi dari Dita tadi yang pertama sekali bayang isi dalam kile gitu ya Mak ya. Ternyata Mak kalau guru itu seperti itu Mak. Yang dipikirkannya bukan dirinya aja, generasinya yang dipikirkan juga. Betul. Ini pertanyaan Bu Mel ini menarik ini. Tadi kita membahas bagaimana Bung Adit menanyakan bagaimana ini pendidikan generasi muda untuk melatih menahan emosi, menahan kemarahan, menjaga temperamen, begitu ya. Itu sebenarnya dalam kegiatan di surau banyak sekali dilatih itu, bukan hanya dalam sile. Mulai dari latihan berbicara, latihan pesambahan itu. Seorang penghulu di sebuah perhelatan pesambahan, penghulu itu tidak pernah bicara dari awal sampai akhir. Kadang-kadang hanya mengangguk saja. Dalam perutnya entah apa yang ingin dia ucapkan, tapi dia harus menjaga tidak akan memarahi siapapun yang salah ucap, salah bicara. Luar biasa ya. Dan itu kadang-kadang pesambahan itu berlangsung tidak hanya 10-20 menit, bisa 1 jam, 2 jam. Dia hanya mengangguk dan sedikit tersenyum kalau ada kemenakannya yang salah ucap. Nah, ini tentu sudah puncak kemampuan menahan emosi, kesabaran. Tidak terlihat marahnya sama sekali. Bagaimanapun kemenakannya menyampaikan pesambahan itu mungkin lidahnya sudah patah karena berhadapan dengan tokoh-tokoh, dia tetap senyum saja. Nah, itu yang dilatih. Bagaimana pemimpin itu dari awal menyadari bahwa dia bukan untuk dirinya tapi untuk menderita, melihat, memperhatikan apa yang dialami oleh masyarakat yang dipimpinnya. Luar biasa menderitanya seorang penghulu ketika kemenakannya dalam pesambahan itu tidak bisa menjawab atau kesulitan mengucapkan jawaban pesambahan.
atau kesulitan membuka pembicaraan. Tidak bisa dia memaksa atau menghardik. Pelajaran yang dan nagih dulu. Tidak ada dia mengatakan begitu. Dia biarkan semua berjalan sampai si kemenakan atau pemuda yang belajar pasambahan itu menemukan cara. Nah, kalaupun nanti dia akan menunjuki di luar upacara adat itu. Ini latihan emosi yang diperlihatkan oleh pemimpin kepada anak kemenakannya dalam setiap upacara perhelatan. Jadi saya sangat berharap para penghulu tetap melakukan kegiatan upacara adat itu kalau masih ada peluang, sehingga generasi muda kita menyadari, oh ini latihan menjaga, menata emosi, menjaga wibawa, seperti yang dalam tuturan tadi itu, tio lipe aka menjala, tio ragi paham, tambuak de paham tio ragi. Tambuak de paham itu artinya bagaimanapun ragi yang terjadi, wibawa seorang pemimpin itu bisa dia jaga. Bagaimanapun anaknya, anak kemenakannya salah ucap, salah kata, dia tetap menjaga wibawanya. Tidak menghantam tanah. Sebab nanti ada pakaian bagi dubalang yang tidak boleh dipakai oleh pemimpin. Ketika dia harus menghardik itu, dia harus serahkan kepada orang yang ditugaskan juga menghardik. Begitu Bung Adit. Begitu ya Mak ya. Jadi boleh saja dia marah semacam, tapi ada prosedurnya juga ya Mak ya. Iya. Tidak dia langsung yang turun tangan marah gitu ya Mak. Betul. Okay. Dan itu pakai cara pula. Pakai cara pula gitu ya. Tidak dengan emosi kemarahan. Luar biasa. Jadi memang ternyata kepemimpinan di Minangkabau itu bukan kepemimpinan persiapan satu malam gitu ya. Betul. Kepemimpinan di Minangkabau itu adalah latihan seumur hidup. Seumur hidup. Belajar seumur hidup bagi seorang pemimpin di Minangkabau itu tidak berhenti. Bahkan ketika dia sudah menjadi penghulu pucuk sekalipun. Lebih berat ujian emosi bagi seorang penghulu pucuk di sebuah kerapatan adat karena dia tidak bisa bicara kecuali diminta. Betapa heboh pun di tingkat di bawahnya penghulu andiko nggak boleh mengomentari Mak ya. Berdebat segala macam, penghulu pucuk tidak boleh bicara dan menjaga wibawanya sampai dia diminta bicara. Nah ini mohon maaf agak jarang terjadi di berbagai dunia kepemimpinan di berbagai tempat. Kadang-kadang emosi meledak. Kadang-kadang pangku bisa melayang Mak. Enggak di sini Mak ya. Itu tidak pernah terjadi. Itu negeri Wakanda. Iya negeri orang. Baik Mak, kita coba terima Mak. 812-414. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam. Dengan siapa Bu, di mana? Di Meja Permai. Oh iya, dengan apa? Bundo Queen ya? Iya. Oke. Silakan Bundo. Ini ke Mak Tuangku Bundo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Memang iya Maratua kan tadi udah dengar juga ya soal mama, soal apa tuh? Kalau mama nggak bisa di hadapan orang berbicara, memang sangat sulit. Maratua. Gini, pernah terjadi dia maksud ini bagi diri apa tuh Buntu sendiri gitu dah. Kan Bunda ini orang Pariaman. Jadi anak Bunda kemarin ini nikah dengan orang pasti gitu ya. Untung saja lah enggak banyak persoalannya. Jadi pamannya adik Bunda ini kebetulan dia lama lama dirantau gitu. Jadi disuruhlah dia pergi mengantarkan pakaian untuk Marapula ini besoknya mau nikah gitu. Jadi malamnya ini udah dibawa semua alat-alat itu. Tapi karena setelah dilihat sama kami yang datang nggak berapa banyak itu tamannya gitu kan, cuman
dia juga bilang katanya jangan banyak benar yang datang. Jadi untungnya paman ini mamanya tuh ini kan ada temannya gitu, maksudnya masih mama kampung juga gitu, berdek kata gitu kan. Aku dilihatnya lah ini apa namanya itu yang satu kan Carano ya. Iya, bawaan itulah ya. Gitu. Itu Carano dibawa, tapi isinya itu karena orang itu yang kurang melihat isinya, memang cukup isinya semua. Tapi karena orang itu tidak dilihatnya pula isi di dalam itu ada apa? Ada ini sirih, ada gambir, ada sirih langkok lah ya Bundo ya. Rupanya tembakau dengan gambir ini disatukan sama orang yang dia jual itu dalam plastik. Jadi enggak nampak sama dia. Tuh kan di situ tuh berdebat. Untung ada karena mama dia tidak pandai, dia diam aja gitu, gimana apa yang mau ngomong. Jadi adalah itu paman satu lagi gitu ya. Dibilangnya aja gini, Maratku katanya kami ini semua dirantau gitu kan. Jadi nggak tahu apanya. Jadi ini sekarang gini aja katanya gitu. Ini kan udah dibawakan semua katanya gitu ya. Untung orang yang menerima itu baik hati pula, padahal berlapang dada Bundo ya. Orang yang tahu adat semua gitu. Yang datangnya jadi itu kan juga harus pandai pula ya si mama ini kita menghadapi bagaimana caranya menghadap untuk pertemuan dua keponakan ini. Menurut Aji memang ya harus kayaknya mama sekarang ini benar juga gitu, harus dipandai. Diajarkan lagi Bundo ya. Diajarkan lagi gitu ya. Itulah Madat tua. Itu tuh benar terjadi gitu. Benar yang disampaikan pengalaman nyata Bundo ya. Iya, mak tuanku tidak akan bicara kalau tidak kenyataan Bundo. Iya, memang iya. Oke, baik. Tadi karena Madat tua ngomong kayak gitu, jadi di diri Bundo kan udah merasa baik. Udah bilangin mudah-mudahan mama yang sekarang ini ini apa tuh memang belajar dia gitu, walaupun dia dirantau juga. Betul sekali. Mudah-mudahan lah kita siaran kita suara budaya suara budaya Sumatera Barat ini didengar untuk amin. Nanti bisa dibagi link YouTube-nya Iya, Bundo. link YouTube-nya ada itu Bundo. Iya YouTube benar. 4 RI Padang ya, dikirim ke Rantau ya. Terima kasih ya Madat Iya Bundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bundo pendengar setia kita juga nih, Mak Tongku yang ada di Mega Farmelu Buaya. Ya intinya sepertinya memang harapan kembali ini untuk revitalisasi, boleh bilang itu ya. Betul. Emang ini fakta semua ini, kita nggak perlu nuntut mata ya. Dan itu terjadi sehari-hari. Iya. Nah, ketika sebuah pertemuan perhelatan dua kaum yang berbeda nagari saja, itu akan terjadi perbedaan masalah. Nah, di sanalah terjadi karui. Karui itu mungkin kesulitan atau masalah gitu ya. Di sanalah terjadi belokan, lipe. Nah, karui, lipe dan belok ragi itu sebenarnya yang disebutkan secara majas, secara kiasan sebagai permasalahan yang akan dihadapi seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu harus bersikap seperti tadi itu. Bagaimana akalnya itu panjang tidak terukur, dia tetap harus mencari akal menyelesaikan masalah ini. Kemudian lebar artinya dia berlapang dada, apapun keadaan dia harus siap menerima dan siap untuk menengahi, mencari jalan keluar. Tadi itu kan menarik itu kisah keluarga Bundo itu. Kebetulan yang mengantar perlengkapan adat ini adalah mama dari rantau yang mungkin sudah banyak yang lupa dengan adat, aturan adat, sulit dia berunding. Untunglah tuan rumah menerima dengan lapang dada.
Jadi ada kelapangan dari pihak yang menerima, ada kesediaan yang mengantarkan itu untuk menyatakan kelemahannya, mengakui kami dari rantau ya segini yang kami mampu. Yang menerima juga dengan lapang dada menerima, ya adat itu bakari lahan. Nah disinilah posisi kepemimpinan itu bukan untuk dirinya sendiri, wibawa saya ini berkurang ini karena kurang sirihnya, kurang nih, tembakaunya tidak ada, tersinggung. Seharusnya tinggal diluruskan aja ya Mak ya. Iya. Bukan harus di konfrontasi, Mak, diluruskan kalau ada masalah seperti itu ya Mak ya. Baik, tapi ada ide terakhir dari Bundo tadi, saya menarik juga. Tidak ada salahnya mungkin ya semacam workshop kah atau diklat kah untuk para, ya katakanlah mungkin saya nggak mengatakan pemangku adat pasti udah mahir gitu ya. Tapi yang berstatus nenek mama lah di Sumatera Barat ini tuanku ya. Iya, termasuk yang dirantau. Yang dirantau juga gitu ya. Ada baiknya jangan diadakan workshop juga ini. Jadi karena awalnya mungkin kita menganggap Pasambahan itu hanya semacam kata-kata manis penghias pertemuan. Jujur Mak, awalnya saya bilang gitu. Ini ternyata hanya permainan kata untuk saling memperlihatkan kemampuan. Tapi setelah wawasan keterangan Mak tadi, ternyata di sana tuh ajarannya luar biasa gitu ya. Bagaimana kita mengendalikan diri, karena memang di Pasambahan itu saling serang. Wah. Iya. Saling menuntut. Menuntut. Contoh sederhana nih Bung Adit. Ya. Ada pihak yang akan melamar, tuntutannya A, B, C. Iya. Ada pihak yang dilamar, dia juga menuntut C, D, F. Kok berbeda ini? Bagaimana mempertemukan dua tuntutan dan harapan yang berbeda? Itulah. Ini ada yang masuk lagi. Kita coba pertemukan Mak pertanyaan dengan jawabannya. Saya gantung pertanyaan tadi, orang pertemukan harapan yang berbeda. Waduh, ini pemimpin yang luar biasa nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Adi. Iya, Munaf. Iya. Assalamualaikum, mamamu. Silakan Munaf. Ayo. Kabatanyo, ko antama nyimpan dari teman atau ko Tari loh. Nan pemimpin gumin yang kabo ko tahu ada dua, ada penghulu, ada ini mama. Iya. Tapi aku lah bedanya ko ndak tahu ambo ko. Dan datu ko nah penghulu ko nah ini mama ko dia buat tong beda. Anang kedua. Tadi mama mengecek pakai Pasambahan ko. Iya. Nah Pasambahan ko nan dulu orang punya rumah atau tamu? Yang mulai Munaf. Yang mulai kue. Oke. Itu ke Pasambahan koan, dua perhatian gua. Iya. Nanti 3 luha aku bantuannya. Oke. Kalau dirantau namanya. Iya, ambo ko ada kali sampai amani ko mah. Tak ada Pasambahan ko doh. Tapi di kampung Ambo tinggi Pasambahan ko alah dingin nasi kirim makan aduh sudah boleh. Ala demo lo galang-galang udah ya. Apa sih itu? Terima kasih Mama. Ya benar. Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kalau lah mama konakan ke mama ya Mak ya. Alhamdulillah. Iya, ini Bu Nov juga pendengar setia kita. Iya. Bung Adit, Bu Nov tentang Datu penghulu itu ada dua hal yang perlu dipahami. Datu itu gelar, gelar dari orang yang menyandang jabatan penghulu, begitu. Mungkin Bu Noh bisa buka video sebelum ini, kita sudah bahas tentang urang ampe jini, itu tentang jabatan, pangkat dan fungsi-fungsinya. Datuk itu ada Datuk Pucu, ada Datuk Panungke, ada Andiko, ada segala macam. Nah, bisa dibuka di Perompak dari Padang yang minggu lalu kalau tidak salah Bu Adit ya. Lalu, kalau sekarang tanggal 9 mungkin tanggal 2 Februari. 2 Februari betul. Ya. Yang kedua tentang Pasambahan. Pasambahan itu sebenarnya hanya tegur sapa biasa yang disusun dengan rapi dengan tuturan sehingga tata bahasa dan tuturannya jadi indah. Misalnya begini Bu Nov. Ketika tamu datang di rumah kita, nah kita sudah menghidangkan masakan.
kita akan menyapa tamu, maka tuan rumah yang memulai. Tamu kami yang datang, kami sudah sediakan makanan ala kadarnya, silakan disantap. Nah, itu bahasa sederhananya. Tapi dalam pesambahan itu disusun dalam kalimat yang lebih indah. Ya, berarti tuan rumah yang memulai karena dia yang punya hajat untuk meminta tamunya makan. Nah, nanti si tamu akan berunding dengan pesambahan pula ya, karena kami datang berdua bertiga, kami bicarakan dulu apa kami akan bersantap atau tidak, ini kira-kira begitu. Nah, itu kalau hajatnya dari tuan rumah, maka tuan rumah yang memulai pesambahan itu. Nah, kalau dalam upacara adat, persembahan untuk makan itu bertambah syaratnya. Kenapa? Karena ada makanan yang dituntut dalam sebuah kegiatan adat. Misalnya untuk adat di Bukit Tinggi, kata Bu Nov tadi, itu makanan itu harus lengkap sesuai dengan kepemimpinan yang ada di Bukit Tinggi itu. Ya, misalnya kalau ini makanan jambanya itu sudah lengkap atau belum ini, kira-kira begitu yang ditanya oleh tamu nanti. Kenapa? Karena yang datang itu adalah utusan dari para penghulu pucuk bule yang 26. Mana ini randangnya? Randang itu lambang penghulu tertentu. Mana ini pisang gadangnya? Itu lambang penghulu tertentu. Jadi makanan-makanan adat itu melambangkan ini hidangan khas untuk penghulu yang hadir, baik utusannya atau dia sendiri. Maka di sanalah maka pesambahan itu panjang jadinya, karena si tamu ini menanyakan, mana ini hidangan untuk penghulu pucuk A? Hidangannya apa? Ini ribiknya enggak ada. Ini ikan apa? Pange ikannya enggak ada. Pange ikan itu lambang penghulu tertentu. Nah, itu kalau dalam adat suatu negari itu, di sanalah pasambahan itu menjadi terlihat panjang, terlihat bertele-tele. Tapi itu hanya dalam upacara adat. Dan pasambahan dalam upacara adat itu disepakati oleh kedua belah pihak. Kita akan beradat ini atau bakarilahan saja. Ketika yang datang itu sama-sama terbatas waktu dan terbatas kemampuan pasambahannya, bisa disingkat. Di sanalah berlaku undang pasambahan itu, abih cupak dek palilihan, lansai andai dek bakarilahan. Bisa dalam waktu cepat saja. Ya, bakarilahan sajalah kita, sama-sama basuh tangan, di ujung jadi pangka. Nah, tunjuklah ujungnya apa, pangkanya bismillah, ujungnya alhamdulillah. Begitu mereka langsung makan. Itu kalau kedua belah pihaknya sepakat, kita persingkat. Tapi ada dua belah pihak yang sepakat kita beradat yang lengkap lah, bisa saja terjadi itu. Yang perlu kita pahami itu jenis bunga adat yang dikembangkan oleh para pendiri Minangkabau ini agar kehidupan itu tidak terasa monoton. Nah, sehingga kalau dulu Bu Nov, barale itu kan jarang-jarang. Nagari itu berjauhan. Mereka bertemu sekali barale itu mungkin sekali 3 bulan. Maka mereka berbicara panjang-panjang. Nah, kalau sekarang kita sudah dekat dan waktu kita terbatas, bisa diringkas. Itu kesepakatan saja. Namanya bungo adat. Kita sudah bahas juga tentang langgam adat Nantigo. Bungo adat itu termasuk bungo pasambahan. Nah, pasambahan itu sendiri sebenarnya tidaklah terlalu rumit, karena inti-intinya ada pangkanya, pangka batangnya. Nah, kesepakatannya akan diperpanjang atau diperpendek, itu tergantung kedua belah pihak yang hadir waktu itu. Begitu Bu Naf? Ya, baik, terima kasih jawaban tuanku. Dan ya, jadi memang sepertinya kalau bicara masalah adat, itu semuanya kesepakatan ya Mak ya. Betul, kesepakatan betul. Ya, artinya kalau memang sepakat yang datang dan yang menanti itu sepakat diperpendek ya pendek ya. Iya. Tapi ada sebuah nilai kearifan juga yang saya perhatikan dalam persambahan itu yang menarik, itu adalah ketika dia sudah diberikan suatu pertanyaan ini, dia akan sempat jawab, kami datang 2 3. Kan itu ya Mak. Iya, Nah, betul.
Ya apa nih nilai-nilai kearifan lokal apa lagi nih Mak? Ya, kenapa harus selalu ada gitu? Kenapa langsung diputuskan gitu deh Mak? Ya, ketika ditanya oleh sang tuan rumah atau apa maunya, dia selalu mengatakan menunggu sebentar kan gitu ya Mak ya. Betul. Nah, kami berdua tiga baru diang dulu bangun Viko. Ini apa lagi nih nilai kearifan? Padahal kan sudah jawab langsung Mak. Iya, begini, yang berbicara itu namanya juaro atau janang atau kepala mudo. Dia juru bicara pihak, baik pihak tuan rumah atau pihak tamu. Nah, dia tidak boleh memutuskan sendiri suatu keputusan, akan melakukan, akan menerima, akan menolak sebelum berunding dengan rombongan yang dia wakili. Bahkan sebelum dia bicara dia mengatakan bukan kamalampau kamarinteh lah sepakat pihak Karajo Pokok Silang Mapangka menugaskan Nambo untuk berbicara. Kira-kira begitu. Dia bukan sebagai dirinya, dia sebagai juru bicara, jubir dari rombongan yang dia bawa. Maka apapun permintaan dari pihak sebelah atau pertanyaan dari pihak sebelah, dia harus rundingkan kembali. Ini contohnya menarik Bung Adit. Sederhananya begini, ketika sudah selesai mengantar Marapulai malam hari jam 12 malam, itu pihak tamu kan akan pulang. Marapulai laki-laki akan tinggal di rumah perempuan. Nah, tamu itu pamit. Kami nan satampuh sabondong dari Bukit Mendiangin minta dilapeh Jawati nan suci jemukonan janiah. Kata tamu mau pulang. Apa kata tuan rumah? Oh ndak bisa, jalanlah malam, lampu lah padam, rimbo belantaran yang dilewati, kami tahanin di rumah kau malam kau. Maka tuan rumah bertahan agar tamunya tetap di rumah itu sampai menginap. Yang tamu berkeras ingin berangkat. Nah, di sanalah perundingan itu panjang, bisa sampai subuh itu. Kalau tidak bertemu kiatnya. Padahal kedua maksud kedua-duanya itu baik gitu ya Mak ya. Baik, yang baik, tamu ingin menahan itu ingin pulang karena ada tugas karena hari sudah malam. Yang tuan rumah menahani tidak tega melepas tamunya jalan malam. Nah, tapi sepertinya terkadang dalam perundingan itu panasnya keluar juga ya Mak ya. Iya. Itu kalau janangnya lemah itu tidak selesai sampai subuh itu. Nah, di sana harus ada ilmu kiatnya. Iyalah kita bersedia untuk tinggal, tapi pai cuma pakai tinggal jurundingan. Yang akan tinggal kita tinggalkan, yang akan pergi. Yang akan tinggal ya Marapulai. Gitu ya. Yang tuan rumah juga begitu. Iyalah kami sepakati untuk ada yang pergi, tapi yang tinggal harus tinggal, kira-kira begitu. Nah, di sana sebenarnya latihan kepiawaian generasi muda sebagai janang, sebagai juaro atau kepala mudo untuk berbicara, berunding, diplomasinya. Makin lincah janang tuan rumah, makin repot tamu itu untuk turun. Atau sebaliknya, makin lincah janang juaro tamu ini, tuan rumah sebentar saja sudah lepas ikatan ini. Bahkan kalau terlalu lugu, bisa-bisa menantu Marapulai itu terbawa pula oleh tamu keluar. Nah, itu malu itu. Nanti terpaksa penghulunya yang turun itu. Yang sultan janganlah satu lo pulang gini. Gitu kira-kira. Di sana menariknya. Karena apa? Karena dua belah pihak ingin kebaikan. Di sana ditampilkan bahasa basi untuk menahani tamu, tapi di sana juga diperlihatkan keterampilan untuk berbicara, berdiplomasi. Begitu Bung Adit. Baik, dapat terasa nih Pak Tengku ini menarik sekali pagi ini. Waktunya ternyata hanya dengan satu data Mak. Satu data. Benar yang Mak bilang tadi ya. Anda ketika istilahnya diskusi dengan apa ya, dengan Mak bilang tadi ya, dengan guru, dengan sahabat ya. Iya, 3 hari 3 malam untuk satu data saja tidak selesai. kita 1 jam juga 1 data nggak selesai ini. Iya, kan ada petua tambonya itu di Kambang Salebalam, di Balun Sabalun Kuku. Walaupun hanya 1 biji lambu, tapi bumi dan langit ada di dalamnya.
Luar biasa. Betul haram Minangkabau ya. Baik, Mak Tangguh, seperti memang mau tidak mau Mak, ini apa tadi Mak? Lili cepak dek apa Mak? Habis cupak dek palilihan. Palilihan. Lansai andek dek bakarilahan. Terus sepertinya kita mau harus berkerilarin ya Mak. Iya, kita harus berkerelaan dulu, waktunya sudah melewati. Ya, Mak, ya. Kita harus berkerilaan ya, sudah sangat mendengar ya. Sama pendengar dan kita akan lanjutkan nanti perbincangan ini insyaallah di minggu mendatang ya Mak ya. Insyaallah. Depan doakan saja memang kita selalu sehat ya. Amin. Dan saya juga sehat bisa kita ketemu di surau perempat ini. Amin. Mudah-mudahan. Baik, sekali lagi Mak, terima kasih Mak untuk kehadiran hari ini dan pencerahannya, mudah-mudahan jadi oleh wadah Mak ya. Amin. Dan juga menjadi kebaikan untuk pendengar kita di rumah di mana saja berada. Akhirnya Kearifan Lokal Sumatera Barat untuk hari ini, hari Kamis tanggal 9 Desember 2023 kita akhiri. Nah, terima kasih atas dengarnya dan mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan